Wong Palembang zaman dulu, semajal-majalnya wong Palembang, senakal-nakalnya wong zaman dulu, ngaji semayang tak pernah tinggal. Tanya dengan yang tua-tua. Uji ayah dulu, lah semayang kau? Sudah. Lah ngaji sudah. Kalau kau lah ngaji lah semayang, mainlah kau ke ujung dunia sana. Tapi kalau belum ngaji, belum semayang, selang banyung tuh ngelantak pinggang, rotan itu nganal kaki, belul. Kenapa? Daripada anaknya bakal diadab yaumul qiyamah, biarlah dia memukul anaknya di dunia. Dan memukul anak untuk agama tidak berdosa. Jangan be dilaporkan ke polisi. Zaman ini kan ada KDRT ya, benar ya? Kekerasan dalam di rumah tangga ni kalau tidak keras tidak jadi. Rumah tangga ni kalau tidak keras tidak jadi. Kamu mikir kekeras apa? Maksudnya tidak keras tu kita ni bapak diijak-ijak oleh anak sama bini. Kita lanang tak kata harus. Jangan mikir kekeras lain. Laki ngepuk lapor polisi, wong tua ngepuk ngelapor polisi. Kapan ngomong ham, ham. Nak diturutkan yang di Belanda. Di Belanda tu ada satu prinsip. Di Belanda apa Jerman, anak punya kawan. Dia punya keluarga di sana. Di antara Belanda dengan Jerman, di sana ada aturan kalau anak sudah 15 tahun, wong tua dah acak ngelarang. Dia nak balik ngajak lanang, nak berpelukan, nak berciuman, nak ngapo, bapak umat tak boleh marah. Kalau dimarahi, wong tuanya kena tuntut. Jatuh di aku, meleh, pening balak. Nah, jadi mesti diajari. Coba, misal kita ni, ini padang mahsyar ini. Ini nanya, kenapa anda tidak bisa baca Quran? Jawab. Jawab. Anu ya Allah, tak belajar. Jangan ngimel-ngimel, dempang lagi kau, jawab. Anu, tak belajar. Berapa umur kau? Berapa umur kau? Mati berapa? Ditulis wong tu 65. 65 tahun. 360 hari kali 65. Tak cukup belajar ngaji. Huruf hijaiyah cuma 30. Garis pojok, garis bawah, garis depan. Tambah sikok tanwin pojok, tanwin bawah, tanwin depan, sukun, dhamma, tasydid. Itulah hurufnya. Apa yang sulit? Taruhlah bengak-bengak nian. Sehari sikok huruf. Alif, 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 alif. Alif, 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 alif. Alif, alif, alif. Bengak-bengak ni lah. Sehari huruf. Besok, ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. 24 jam ngoceh lah ba, ba, ba lah je. Bengak lah kelembek kata embekan. Kalau nak, ya Allah Ustaz, aku ni lah tua, mak nak belajar. Yang penting sekarang baru sadar, baru ingat belajar. Ilmu apalah di pojok dunia? Siapa bewongnya? Cuman ngaji semayang itulah yang diperlukan. Maaf ngomong, anda sekolah, jadi sarjana hukum segala macam ada. Coba, sampai sehari ni, sarjana hukum itu jual bukuan. Sarjana hukum jual bukuan, kue lumpang, gonjeng, bugau. Tidak ada memimpin sidang, tidak ada jadi pengacara. Yang insinyur cahebannya ada gambar tua itu, jual es batu. Muka gerobak jual es oyen. Aku tu bukan ngehino. Okey lah ilmu dunia, please, no problem, silakan. Cuman ngaji ni ngapa dak diurusi? Jangan kena memahami isi Al-Quran. Ngaji itu penting. Kita nak solat, solat nak benar, baca Fatihahnya.
maco yang benar. Ada yang pacak maco tapi belum pacak di tengah ke. Cuman zaman ini modal berani, asal berani laju, salah dia salah. Karena yang dipimpinnya juga sama yola. Anaknya ngaji depan bapaknya, oh ngengong-ngengong. Ujian anak benar pak, benar. Benar pak, benar. Ya papanya dah baca, mana nyala dia. Nah, itu wajib. Nah, ditunjukkan oleh Al-Quran. Tadi hadisnya sudah dibaca. Quran bakal ngomong, dikobol kage Quran bakal ngewangi. Itu ni payah bapak. Kalau kita diumpamakan ujian, kanlah dinjuk tahu oleh Nabi. Kage di kuburan kamu bakal gelap. Di kuburan kamu kage bakal sempit. Di kuburan kage kamu bakal dimakan oleh binatang-binatang tanah. Di dalam kubur kamu bakal ditanya mungkar nakir, kena siksa. Itu kan namanya sudah dilontarkan khobar dari Nabi. Sama dengan uji kita. Siapa nak pergi haji tahun ini di Mekah musim dingin, dianjur ke ngawak apa? Jam supaya tidak kedinginan. Di Mekah musim panas, sebaiknya ngawak payung untuk berteduh. Kan sudah dinyo tahu. Sekarang kamu bakal mati kakek, lubang kubur kamu bakal gelap gulita. Jadi apa dia obatnya? Baca Quran. Kubur kamu bakal sempit, saking sempitnya nah diempit-empit oleh lubang kubur. Fawasi', maka luaskanlah lubang kubur uji Nabi. Mak mana caranya? Sambung silaturahim. Kan ada jawabannya. Jadi kalau kita tidak ngaji, tidak ibadat, sudah terbayang belum mati bakal gelap gulita. Kawan ni nyawab, ngawak belau. Baterainya habis, di mana nak nyemunya coba? Jadi tak usahlah nak ijek-ijekkan. Kita bersyukur kepada Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Quran memberikan petunjuk yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna ajran kabira. Anna lahum ajran kabira. Dan mengkhabarkan bagi mereka yang melakukan amal-amal kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala besar. Kaget dululah kita nak nyeritakan pahala tu. Fikir ke dulu kita yang tak baca ngaji ni. Aku pak ku rajin ini di Palembang ni. Ku ada kenapa? Penelitian. Apa itu? Supri apa namanya? Oh, selidiki kampung ini, kampung selidik. Allah. Banyak nian budak-budak umur 50 tak baca ngaji. Budak umur 50 tak baca ngaji. Pokoknya siapa tak baca ngaji budak. Padahal banyak lagi diajar ke Nabi begini ya Allah. Muka YouTube no budak-budak kecil ngaji. Di Mekah tu no imam sambil nangis. Ya orang sana kan ngerti. Kita ni nangis tu, oh mayang. Cuman mana nak ujung-ujung puasa ni mikir ke baju budak. Duit lem nyekel. Barang mahal galau. Gaya budak nah, dia mau ikut luan gaya sambil selayang kan? Ha? Jadi khobal di jiro Quran tu macam ada pula ustaz yang ceramah ni ngecikkan hati jemaah. Puji dia, siapa maca Quran tidak tahu artinya, tidak usah dibaca Quran tu. Pujiku yang ustaz model mak ini hantar ke laju hutan sana. Kecil hati bapak. Baca kitab Kasyifatus saja. Syarah kitab Safinatun Najah. Kata Syekh Nawawi Banten dalam kitab itu disebut, semua bacaan yang anda tidak tahu tujuannya tidak manfaat. Kata beliau di kitab itu. Kecuali bacaan Al-Quran. Kita berdoa. Allah. Jangan malaikat nanya, kawan sebelah ni nanya.
Kau tu minta apa? Tahu? Jadi apa tu? Kita ni kan kalau Mancik minta duit, mancik kan tahu nada dia minta duit. Mancik minjam HP mancik, tahu nyolong ke tangannya ada kendak. Ya tak? Mancik minta mancik bempet mancik. Mancik minta ke lumpang tu. Tahu yang ditonjolnya apa? Ini. Allahumma inna. Allah maaf. Apa? No? Jadi bayar eh? Maka itu ji Nabi, ud'ullah wa antum muqifuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yuqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kamu kepada Allah dengan keyakinan doa kamu makbul, diterima. Tapi kata Nabi, Allah tidak pernah ngabulkan doa seorang hamba yang mulut dengan hatinya dak akor. Jadi Ustaz tak usah berdoa bahasa Arab. Bahasa Arab, cuman tahu tujuannya. Doakan anak, Rabbana hablana min azwajina, atau Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadarruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, karuniakan kepada anak kami keberkatan, jadikan mereka taat kepada kami dan nurut kepada kami, jadikan mereka ibadat kepadamu, jangan mereka melawan dan durhaka kepada kami. Tahu tujuan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa apa? Doakan anakku ni nak ujian. Ujian apa? Doa mati tu. Jadi dah baca. Tapi kalau Quran, kata Syekh Nawawi Banten, biar kau enggak tahu artinya, enggak apa-apa, baca aja. Bahkan dalam hadis disebut ada 3 hal yang memandang boleh pahala. Mandang rai wong tua, mandang Kaabah, sama mandang tulisan Quran. Nah, diketik nah. Nah. Nyingok boleh pahala. Maka tu kalau kita mimpin tahlil, mimpin yasin, kalau wong magi ke yasin, walaupun kita hafal yasin, hafal Quran, jangan dak dicekel buku yasin tu. Sombong. Kecuali wong tidak magi yasin, kita hafal goyori. Gunanya apa? Yang ketiga kata Nabi, memandang tulisan Al-Quran. Itu boleh pahala. Jadi kalau kita hafal Quran tapi macanya sambil nyingok, pahala maca sama pahala nyingok.